daerah eh, menjadi dasar dalam pelaksanaan penyiapan dan atau pengembangan layanan SPBA. Coba ini terutama ayat 6 Bapak Ibu ya. Tadi sudah Perpres 95 sudah jelas banget ya di pasal 22, 2122. Sekarang di Perpres 132 2022 pasal 3 itu juga sudah jelas banget. Jadi arsitektur dan peta rencana itu arsitektur ya kalau di sini itu menjadi dasar pelaksanaan dari pengembangan layanan SPBA dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran. Ya, Bapak Ibu. Ini dasar hukum kedua. Dasar hukum ketiga, Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu nggak boleh membiarkan dokumen arsitektur SPBE-nya hanya di lemari saja dan harus mendorong TAPD, mengajak, membuka wawasan TAPD untuk mendorong OPD untuk membaca dan menjadikan acuan belanja TIK, belanja kegiatan SPBE. Itu adalah Surat Edaran Menpan RB nomor 18 tahun 2022, eh, yakni poin B. Arsitektur dan peta rencana SPBE menjadi dasar dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE, Bapak Ibu. Ya, serta pelaksanaan pembangunan pengembangan SPBE seperti penyiapan aplikasi, infrastruktur, pembentukan layanan digital pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Ini sudah tiga peraturan loh Pak Bu ya. Apa tadi? Perpres 95 2018 ya pasal 20 21 22. Lalu eh, Perpres 132 2022 pasal 3. Lalu yang ketiga Surat Edaran Menpan RB nomor 18 2022 poin B ya Bapak Ibu. Lalu ada lagi Bapak Ibu, ini dia. Surat Edaran Kemendagri nomor 0000932/92 SJ 5 Januari 2024 tentang peran pemerintah daerah dalam percepatan transformasi digital keterbadan layanan pemerintah. Ini ya Pak Bu, ini dua surat edaran nih, udah memperkuat lagi. Ini khususnya Bapak Ibu bisa baca di apa di pemerintah mengoptimalisasi penyusunan rencana anggaran SPBE yang terpadu berbasis arsitektur SPBE. Ya, Bapak Ibu. Dan ini bahkan masuk ya berpedoman pada peraturan perundangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, ini jelas banget di poin 4 ini dikatakan bahwa eh, si ya ini eh, implementasi dari perencanaan dan penganggaran terkait dengan SPBE ya itu adalah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan dan penganggaran daerah ya Bapak Ibu. Nah, ini makin kuat aja. Jadi tadi sudah disebutin Perpres 95, Perpres 132 gitu ya Pak Bu ya. Lalu ada dua surat edaran Kemenpan RB 18 ya 2022 sama surat edaran Kemendagri 5 Januari 2024. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, itu juga alasan Bapak Ibu, kenapa kok Kemenpan RB mewajibkan Bapak Ibu untuk mengupload ya metadata nanti akhirnya arsitektur itu diupload ke SIA Bapak Ibu. Karena nanti kalau sudah diupload di SIA, ya semuanya memang termonitor Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua yang di SIA itu akan termonitor oleh semua instansi, termasuk instansi pemeriksa, instansi keuangan. Semua kan akan transparansinya akan terbuka. Jadi apakah metadata arsitektur Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu upload di SIA ini nanti dicocokin Bapak Ibu sama SIPD ya isian Bapak Ibu dikodifikasi, diklasifikasi, di nomenklatur yang ada di SIPD, isian Bapak Ibu akan dilihat apakah ada keselarasan antara belanja Pemda di SIPD dengan yang di SIA. Nah, ini makin jauh aja nih ya Pak Wia. Makin deg-degan aja. Aduh, gitu ya. Padahal nguploadnya di nguploadnya di SIA masih ngejar nilai gitu ya. Tapi ini memang ke arah sana Bapak Ibu. Ke arah sana. Jadi eh, ke arah nanti akan diacu dan dilihat oleh lembaga-lembaga pusat
keuangan, Pan RB termasuk pemeriksa juga ya. Makanya Bapak Ibu monggo dikomunikasikan bahwa ini benar-benar nih makin kuat tekanan bahwa arsitektur peta rencana itu harus diacu oleh TAPD, oleh OPD saat membuat perencanaan dan anggaran Renja RKA DPA. Iya, Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi tadi Bapak Ibu sekalian ya, eh, dasar berikutnya kalau tadi sudah ya Bapak Ibu, apalagi yang jadi dasarnya? Tadi saya sudah nyebutin dua surat edaran ya, terus Perpres 95, Perpres 132. Ada lagi Bapak Ibu yang menjadi dasar. Nanti kalau ditanya TAPD, ditanya oleh Bapeda, tanya oleh BPKAD, apa sih dasarnya? Tadi udah kuat banget. 95 2018, 132 2022, surat edaran Kemenpan RB nomor 18 2022, surat edaran Kemendagri ya 5 Januari 2024. Nah, finally ini Bapak Ibu yang mengenai nilai indeks SPBA. Ya, ini indeks SPBA yang ditetapkan di Permenpan RB nomor 59 2020, terutama indikator 12 dan 13. Apa itu Bapak Ibu? Yuk kita lihat ya indikator 12. Saya langsung lompat aja. Indikator 12 itu adalah peta rencana. Saya langsung aja masuk ke bagian ini Bapak Ibu. Kita lihat level 4 di indikator 12. Ini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu lagi kemarin sudah submit, ya nanti beneran agar Bapak Ibu bisa indikator 12, ya yakni peta rencana, bisa dapat nilai 4, ini kalau memenuhi syarat ini Bapak Ibu. IPPD sudah memiliki dokumen peta rencana SPBA yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ya, dan sudah direview dan dievaluasi. Nah, ini yang keyword yang saya ingin katakan, dokumen peta rencana Bapak Ibu itu sudah dipakai untuk menyusun renja RKA DPA. Buktinya adalah DPA-nya Bapak Ibu bandingkan sama peta rencana. Kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa peta rencana Bapak Ibu itu selaras peta rencana Bapak Ibu OPD ya, ternyata dibandingin sama BPA-nya ternyata ada kesamaan ya, maksudnya peta rencananya terakomodasi di BPA-nya, itu menunjukkan Bapak Ibu berhak dan selama 3 tahun ya, maka indikator 12 itu terpenuhi. Ini tadi saya sudah menyampaikan ya Pak Bu, saya punya data, saya sudah lihat ternyata di Indonesia tuh baru 6% yang level 4-5 ini tercapai indikator 12. Jadi 94% dari 641 data atau IPPD di seluruh Indonesia ini masih belum mampu atau belum mampu gitu ya, mengacu memanfaatkan arsitektur peta rencana untuk membuat renja RKA. Nah, hari ini kita akan sharing itu ya, apa tipsnya. Nah, itu indikator 12. Kita lihat di indikator 13 Bapak Ibu. Ya, indikator 13 adalah keselarasan rencana dan anggaran SPB. Ini spesifik banget. Spesifik banget. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu lihat apa untuk bisa dapat nih. Ini yang dari Kemenpan ya Pak Bu, karena kemarin saya narasumber untuk yang domain ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat jelas banget Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu punya kewajiban ya, IPBD itu punya kewajiban untuk mengacu eh, ya menggunakan arsitektur peta rencananya untuk RKA dan DPA dari Bapak Ibu. Dasarnya yaitu juga di indikator 13 ya. Jadi 13 dan 12 yang di level 4 tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi level 1 ya, level 1 itu untuk jadi ke level 2 Bapak Ibu harus membuktikan bahwa rencana anggaran SPB IPPD itu sudah tertuang dalam RKA DPA. Itu untuk bisa naik ke level 2 itu satu harus terpenuhi. Artinya Bapak Ibu memang challenging ya. Coba Bapak Ibu tunjukkan peta rencananya itu sudah sudah tertuang atau enggak. Ini memang kalau dalam prakteknya nanti ada yang menunjukkan buktinya cuman Kominfo, ada yang menunjukkan 2 OPD gitu ya. Nah, lalu masuk ke level 2 dan level 3, jadi
ada peran dari Kominfo atau Pustik dalam penyusunan eh, DPA, ya, RKA DPA. Itulah kenapa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu indikator 13 pengen dapat nilai 3, nah Kominfonya harus dilibatkan. Saya ulangi lagi. Ini kan kebanyakan yang ikut Kominfo ya. Lalu Kominfo bilang ke TAPD, Pak, ini kami diikuti nih dalam sebelum RKA jadi DPA. Nanti biasanya TAPD yang nggak senang bilang, wah ini kan kepentingannya Kominfo nih, ya gitu ya. Makanya monggo ini direkam nih atau di screenshot dilihatin bahwa memang di dalam Permenpan RB nomor 59 2020 level 3 itu mengharuskan sebelum RKA ditetapkan menjadi DPA ada proses konsultasi ya kepada Kominfo. Idealnya Kominfo masuk di TAPD sehingga sudah otomatis. Tapi kalau misalnya susah masuk, ya minimalnya sebelum ditetapkan jadi DPA, maka dokumen RKA-nya itu dikonsultasikan ya atau dideskan kepada Kominfo. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi artinya yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata ya dasar hukumnya udah kuat banget. Dasar hukumnya udah kuat banget. Saya udah nyebutin dari dasar hukum kenapa arsitektur peta rencana nggak boleh dibiarin. Harus Bapak Ibu acu untuk penyusunan harus diimplementasikan dengan cara dimasukkan di dalam renja RKA DPA-nya dari OPD penanggung jawab. Ya. Nah, itu dasarnya tadi sudah saya sebutin Perpres 95 2018, Perpres 132 2022, surat edaran Kemendagri ya 5 Januari 2022, 24 sorry, surat edaran eh, Kemenpan RB 18 2022, lalu tadi Perpres sorry Permenku 59 2020 indikator 12 dan indikator 13. Ini berarti udah dasar hukumnya udah kuat. Nah, sekarang yuk intinya. Ini cepet kok Pak Bu, kalau kita webinar gini ya, hari Jumat juga cepet. Jadi yang penting Pak Bu dapat poinnya. Nah ini yang sekarang, faktornya apa? Saya pengen share ini. Ini dari riset ya Bapak Ibu. Saya share dari riset ya. Saya kebetulan pembimbing untuk penelitian TA S1 di Sistem Informasi ITS, S2 ya tesis, dan saya juga pembimbing untuk S3 ya. Eh, nah ini boleh teman-teman tulis nanti. Ini alhamdulillah teman-teman Rejang Lebong, Bu Susana juga ada nulis. Ini Bu Fatma juga ya, alhamdulillah. Ini tulis aja Mbak Bu, nanti kita bahas ya. Ya ini. Nah, sekarang faktor khusus saya mana? Pokoknya Bapak Ibu kalau saya nyampein gini, Bapak Ibu tulis aja di chatting. Nanti kita bahas satu persatu. Boleh tanya, boleh nyampein ya yang oh di tempat saya udah kayak gini Pak, tempat saya udah kayak gini Pak, gitu ya. Nanti kita bahas habis ini. Cepet kok ini. Nah, faktor kesuksesannya apa? Biar tadi bisa sukses diimplementasikan. Ya, sekali lagi data saya menunjukkan yang dapat nilai 45 dari indikator 12 tadi ya, bahwa peta rencana betul-betul selaras selama 3 tahun, baru jumlahnya baru 6% dari 641 IPWD. Nah, Pak Bu, ini riset dari mahasiswa saya yang terakhir ya. Ini kan saya tadi bimbing S1, S2, S3. Implementasi arsitektur SPBI peta rencana ke Renja RKA DPS sampai dengan dijalankan. Ini kalau berdasarkan penelitian kami ya Pak Bu ya, karena saya suka bimbing yang teman-teman di untuk SPBA, Smart City. Makanya ayo teman-teman yang di daerah, teman-teman yang di mana aja, ayo S3, ayo S2 gitu ya. Silakan Pak Bu. Kalau mau S2 tentang SPBA, S3 tentang SPBA ya nanti kontak saya deh gitu. Karena kan Bapak Ibu udah pengalaman. Nah, kita itu otak kanan. Nah, sekarang kalau S2, S3 kan otak kiri gitu ya. Tinggal ngaktifin aja otak yang sebelahnya gitu. Nah, ini hasil riset Pak Bu. Ini hasil riset. Jadi hasil riset ya itu menunjukkan bahwa SPBA itu sukses, arsitektur SPBA dan peta rencana itu bisa diimplementasikan minimal ada 5 faktor, Pak Bu. Minimal ada 5 faktor. Pertama, Bapak Ibu, jadi ini yang saya share ya, ini bukan cuma berdasar pengalaman, tapi juga riset. Satu, arsitektur SPBA peta rencana itu akan mudah diimplementasikan. Syarat nomor satu, kalau kualitas dokumen arsitektur SPBA dan peta rencana SPBA-nya itu benar ya dan jelas.
Iya Pak Bu. Jadi kalau kalau dokumen arsitektur SPBA-nya aja sudah salah, Bapak Ibu ya. Kalau dokumen arsitekturnya aja udah salah, jadi Bapak Ibu misalnya bikin dokumen arsitektur peta rencana. Terus yang membuat ternyata metodenya salah gitu ya. Metode salah benar tuh dari mana sih Pak? Gini Pak Bu, cara paling gampang kalau mau ngecek ya dokumennya Bapak benar atau salah, begitu dokumen misalnya lagi des, Bapak Ibu tanya ke konsultan atau ke rekanan Bapak Ibu, tanya, Mas, ini kok Dinas Kesehatan atau Dispenduk Capil disarankan untuk beli server 200 juta misalnya gitu. Teman-teman tanya aja, ini kok bisa ketemu butuh server 200 juta dari mana? Gitu ya. Kok ini harus bikin aplikasi A? Ini dari mana Mas kok harus bikin aplikasi A? Gitu. Nah, misalnya yang tadi harus beli server 200 juta tadi ya, di spend capil. Itu kalau arsitektur yang benar Bapak Ibu, itu bisa di track back. Jadi ada benang merah ke domain-domain arsitektur yang lain. Jadi tadi infrastruktur ya, mestinya si konsultan Bapak Ibu bisa menjelaskan, oh ini Pak, metadata terhubungnya ada satu tabel, terus muncul ini yang namanya arsitektur yang apa server 200 juta ini, nanti yang sebelah kanannya ini tertulis itu untuk menyimpan data apa saja, untuk menyimpan aplikasi apa saja. Nanti kanannya lagi tertulis Pak Bu, oh ternyata untuk mendukung layanan apa saja, gitu ya. Nah, sehingga dari situ akan terlihat bahwa oh, ternyata setiap usulan kegiatan atau usulan pembelian aset TIK itu ada justifikasinya, Pak Bu, di tabel-tabel itu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kunci pertama agar arsitektur dan peta rencana itu mudah, bukan mudah ya, tapi bisa dikerjakan, ya, bisa diacu sama teman-teman OPD adalah arsitektur dan peta rencananya itu benar. Benar cara bikinnya, jelas cara nulisnya. Ya, enggak Bapak Ibu. Ini penting. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu. Soalnya kalau jadi kalau yang bisa dibaca di apa bisa diambil di program kegiatan sub kegiatan ya itu adalah di peta rencana Bapak Ibu. Di peta rencana. Jadi di peta rencana itu nanti Bapak Ibu bisa bisa lihat. Eh, nah ini eh, satu itu ya kualitas dokumen arsitektur dan peta rencana ini contohnya Bapak Ibu. Kalau akan bagus lagi kalau di dokumen kita kan kita bikinkan 9 buku ya buat teman-teman yang selama ini udah kerjasama dengan TAPI atau kerjasama dengan ITS, kita kan bikinin 9 buku. Nah, paling penting Bapak Ibu adalah kalau untuk bisa mudah dimasukkan di Renja RKA Bapak Ibu adalah buku yang 8 kalau di kami, yakni di bagian peta rencana SPBE dan perkiraan biaya kegiatan SPBE. Jadi ini buat Bapak Ibu yang selama ini sudah punya dokumen arsitektur dan peta rencana ya. Monggo dilihat dokumennya, lalu nanti kalau Bapak ada konsultan atau ada rekanan boleh misalnya ngobrol sama rekanan konsultan itu. Mas ini mestinya peta rencananya per tahun dan harus detail ada 7 domain gitu ya. Kalau kalau peta rencana ada 7 domain atau kelompok aktivitas kegiatan dan itu sebaiknya ada perkiraan biaya Bapak Ibu. Jadi kalau di kami ada perkiraan biaya untuk setiap usulan kegiatan, subkegiatan sampai dengan aset yang diusulkan. Sampai muncul spek asetnya seperti apa. Nah, makanya Bapak Ibu tadi saya sampaikan, nomor satu dari riset kami, ini benar ya, kita melakukan ini dan kita dapat dari referensi dari di seluruh dunia ya Bapak Ibu. Dan kemudian kita validasi gitu bahwa ternyata keberhasilan implementasi arsitektur peta rencana e-government kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dipengaruhi oleh quality of the government enterprise architecture document, the quality of government enterprise architecture document, ya, atau dalam bahasa Indonesianya kualitas dari dokumen arsitektur SPB peta rencana itu. Nah itu nomor satu, ya Bapak Ibu, nomor satu itu. Jadi pastikan memang kalau Bapak Ibu selama ini, waduh arsitekturnya kok kayak gini nggak bisa dibaca, nggak jelas. Monggo kalau nanti mau konsultasi gratis boleh. Mau ditunjukkan ke kita, ke teman-teman Tati, dikirimkan ke Mbak Devi, nanti Mbak Devi akan bisa ngasih masukan, oh Pak, ini ternyata
domainnya kurang. Oh Pak, ini ternyata nggak ada ininya gitu. Apa? Nah, itu yang nanti Bapak Ibu monggo kalau ingin berkonsultasi dan memperbaiki ya, nanti proses mungkin kegiatannya di tahun depan juga boleh. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, dari hasil penelitian kami menunjukkan implementasi arsitektur SPB peta rencana itu akan berhasil kalau ada komitmen dukungan pengawalan tim koordinasi SPBE. Nah, ini bisa saya jelasin ini ya. Pengawalan tim koordinasi SPBE, kemudian ada anggaran dalam implementasi arsitektur SPBE, dan ada dukungan mitra dan pemangku kepentingan PPB, serta SDM yang kompeten. Ya, ini riset ya Pak Bu, riset. Jadi rumah. Jadi dokumennya benar, tim koordinasi SPBE-nya ngawal, ya tim koordinasi SPBE-nya itu termasuk Sekda, ya lalu Bapeda, Kominfo, BPKAD itu ngawal Pak Bu, atau saya sebutkan tim KAPD itu ngawal. Ini dari riset kami terbukti ya Pak Bu. Terus kemudian beneran dianggarkan, ya itu dianggarkan ya kalau itu dikawal TAPD harusnya dianggarkan dan dalam pelaksanaannya ini didukung sama mitra, sama pemangku kepentingan. Maksudnya gini, teman-teman udah nganggarin, tapi nggak ngerti siapa yang bisa ngerjain. Oh, yang bisa ngerjain Pati misalnya gitu, atau yang ngerjain ITS gitu, atau yang bisa ngerjain rekanan lain. Nah ini teman-teman harus banyak ngumpulin mitra dan pemangku kepentingan. Makanya monggo Bapak Ibu mau ada kegiatan nggak ada kegiatan dengan Pati komunikasi aja nggak apa-apa kok. Kita nggak harus kalau komunikasi ada kegiatan ya. Makanya kita ada kegiatan-kegiatan yang kita ngundang. Nggak Bapak Ibu nggak ada kegiatan, yang penting nanti Bapak Ibu komunikasi terus karena mungkin Bande butuh di Renja RKA-nya butuh dukungan ya. Jadi keempat adalah dukungan mitra dan yang kelima SDM Bapak Ibu. Jadi gimana pun juga SDM ini walaupun Bapak Ibu sudah dibantu oleh mitra, makanya di Tati itu kita selalu ngusulin ya ke teman-teman ke BKP SDM dan ke Kominfo kalau BKP SDM-nya belum bergerak. Ayo Pak, ada training ini, ada training ini. Kita ada workshop Bapak Ibu. Kayak ini yang mau datang ya teman-teman ya. Kita udah bicara sama teman-teman Pemkab Malang ya. Ini kan tadi Pemkab Malang udah gabung. Lalu tanggal 5 kalau saya nggak keliru dari Morut ya, mungkin ada Morowali Utara. Kemarin dari Sumedang, Bapak Ibu, itu ada training penguatan tim koordinasi SPBE. Saya ulangi Pak Bu, kita ada program 1 hari 7 jam aja training penguatan tim koordinasi SPBE. Itu syaratnya yang ikut wajib Pak Sekda, Kepala OPD, 8 Kepala OPD, yakni Kepala Dinas Kominfo, Kepala BPKAD, Bapeda, BKP SDM, ya Inspektorat Perpustakaan Hukum, Pak Bu. Monggo kalau Bapak. Kenapa? Karena penting ya. Pertama membuka wawasan Pak Sekda dan 8 OPD inti tadi. Gitu. Nah, monggo Bapak Ibu yang berminat dan itu anggarannya cuma narasumber aja Pak Bu. Anggarannya cuma narasumber. Jadi Bapak Ibu ada anggaran narasumber sejumlah jam itu Bapak Ibu sampaikan ke kami, nanti Bapak Ibu atur lokasinya mau di mana. Tapi dengan Bapak Ibu tadi ya terkait SDM yang kompeten tadi, kalau saya bicara SDM itu bukan cuma SDM teknis ya Pak Bu, mulai dari SDM pimpinan dulu. Jadi pimpinan, mohon maaf nih, Pak Sekda, Pak Kepala Dinas, yang kunci-kunci tadi harus terbuka. Makanya, ayo Bapak Ibu kalau butuh untuk tim penguatan koordinasi SPBE, monggo mau diadakan di Surabaya, diadakan di Bali, diadakan di luar kota, monggo aja. Yang penting upayakan jangan di apa ya, kalau di area Bapak Ibu sendiri khawatirnya nanti Pak Sekda ikut 1 jam habis itu geser gitu ya, kepala OPD ikut 1 jam nih geser. Kita butuh 7 jam aja, jangan kemana-mana. Nah itu yang akan kita lakukan. Jadi itu ya Pak Bu ya, 5 faktor yang membuat arsitektur SPB peta rencana berhasil untuk diimplementasikan. Yuk, satu-satu kita bahas. Dokumennya mesti benar. Tadi sudah saya sampaikan, siapapun konsultan rekanan Bapak Ibu, pastikan dokumen arsitektur peta rencana Bapak Ibu dibuat dengan benar. Cara ngeceknya gampang. Cara ngeceknya adalah, pertama Bapak Ibu cek formatnya. Benarkah formatnya sesuai dengan format di arsitektur SPBI nasional, ya di Perpres 132. Benarkah formatnya seperti yang diarahkan oleh Kemenpan, gitu ya. Yang ketiga, cek ada benang merah enggak antara yang usulan dengan
di arsitektur keamanan, arsitektur infrastruktur, arsitektur aplikasi, data, proses bisnis, layanan, ada benang merahnya nggak? Harusnya ada benang merahnya, Bapak Ibu, sesuai dengan gambar metadata yang ada itu, yang kotak-kotak itu. Ya, jadi pastikan benar. Sesudah benar, mudah dibaca dan dipahami nggak sama OPD? Ya, Bapak Ibu juga pastikan cek lagi, mudah dibaca dipahami nggak sama OPD? Gitu. Nah, termasuk apa Bapak Ibu, ada keterangan perkiraan biaya nggak? Ya, ini anggaran ini penting Bapak Ibu karena OPD ini kan bingung waktu mau menentukan ini speknya apa ya, harganya berapa ya. Nah, pastikan peta arsitektur Bapak Ibu itu ada buku yang menyampaikan biaya. Karena ini juga akan menjadi jaring pengaman Bapak Ibu ketika misalnya penganggaran atau pemeriksaan ya. Karena kalau kenapa kok ini beli servernya 200 juta, kenapa yang spek tinggi gitu. Nah, itu semua ada di arsitektur peta rencana. Baik, Bapak Ibu. Nah, tadi yang saya katakan, pengawalan. Nah, ini pengawalan Bapak Ibu. Nah, ini ada teman-teman Gresik ya. Tadi ada Bu Fatma, ada Pak Fahri. Ini juga belajar dari banyak kota kabupaten Bapak Ibu. Bagaimana sih bentuk pengawalan agar Renja RKA itu betul-betul masuk ya? Nomor satu, salah satu good practice, salah satunya dari teman-teman, nanti teman-teman Gresik boleh nulis deh di chat. Dan teman-teman beberapa kota kabupaten juga saya lihat ada yang banyak yang sudah mulai ya melaksanakan ini. Yakni pengawalan pertama bisa diawali dari pengawalan waktu pembikinan Renja Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu kan udah mulai masuk ya untuk bikin Renja 2026 ya. Jadi mulai bulan November, biasanya November sampai Februari ya Bapak Ibu. Nah, di saat Renja ini, ayo Bapak Ibu dimanfaatkan. Ada desk OPD yang dilakukan oleh minimal Bapeda sama Kominfo. Ya, kenapa Bapeda tadi kan ada di Perpres 95 ya. Bapeda harus ngawal gitu. Ada di Perpres 95 dikatakan Bapeda harus ngawal. Di surat edaran Kemendagri 5 Januari 2024 juga malah ngawal. Bapeda harus ngawal. Makanya ini Bapeda, teman-teman Kominfo, ayo nginggol Bapeda, ngajak ngobrol. Ayo biar benar-benar apa yang ada di peta rencana SPBA, arsitektur peta rencana betul-betul masuk ke Renja RKA. Ayo kita bikin desk dulu. Kan dari Renja ya Pak Bu ya. Renja, ayo bikin desk, Bapeda sama Kominfo mulai tanya, ngobrol gitu. Renjanya apa saja nih 2026? Nah, ini di peta rencana ada nih kegiatannya, mestinya ada manajemen resiko. Inspektorat ditanya ya, Pak, ada nggak kegiatan 2026 manajemen risiko? Ini di peta rencana ada nih, koordinatornya Bapak. Ada nggak kegiatan manajemen SDM, SPBA, BKP SDM gitu ya? Ada nggak? Nah ini dicek Pak, ini Dinkes nih, di peta rencana belanja laptop 30, udah masuk nggak di dalam renja RKA-nya gitu ya? RKBNB-nya masuk nggak? Nah itu dicek Bapak Ibu. Nah, pengawalan pertama bentuknya bisa dalam bentuk JSOPD, yakni dilakukan di awal tahun ketika penyusunan renja. Yang kedua, Bapak Ibu, pengawalan kedua, tadi ya, salah satu yang saya katakan kunci kesuksesan, pengawalan kedua bisa dilakukan dengan proses clearance. Nah, ini salah satu proses clearance tadi yang disebutin Pak Fahri tadi, di Gresik, ini yang sekarang lagi jadi permodelan Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu. Bu Serlita, yaitu Kepala Dinas Kominfo-nya, ngawal dibantu sama teman-teman inspektorat organisasi BPKAD, Bapeda ya, sorry, Bapeda, BPKAD, organisasi itu ada proses clearance ketika RKA sebelum ditetapkan jadi DPA, Bapak Ibu. Ini fotonya ya. Kemarin diadakan itu bareng-bareng. Ini fotonya. Jadi OPD datang lalu empat empat OPD ini melakukan clearance. Nah, masing-masing berperanan masing-masing. Bapeda mengclearance berdasarkan prioritas, BPKAD gitu ya mengclearance berdasarkan misalnya apa anggarannya gitu ya betul anggarannya, organisasi mengclearance uh, dalam hal tupoksinya kesesuaian dengan tupoksi, lalu Kominfo mengclearance dalam hal spek ya spek teknis dan peta rencana SPBA ya. Nah, ini model yang kedua, good practice yang kedua ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, tadi di awal dikawal, terus kemudian
di tengah, jadi di bulan November sampai Februari waktu bikin Renja ada des. Nanti di bulan Juni atau bulan Juli ya kayak kemarin ada clearance gitu ya Bapak Ibu sekali lagi. Nah, maka jangan lupa tadi kalau udah ditetapin jadi DPA ya Bapak Ibu, maka harus ada rapat bulanan untuk monitoring pengawalan pelaksanaan